Kalau lebih mengarah ke karakteristik fungsi, oke. Karakter, ciri, bentuk. Ya, jadi intinya kalau sifat itu dia lebih sifatnya bagaimana, kelihatannya itu bagaimana. Oh, sifatnya nggak ada barrier to entry. Kemudian ciri-cirinya gimana? Nah, lebih detail lagi ciri-cirinya. Oke. Di sini ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ada banyak perusahaan dalam pasar. Karena tadi ya, banyak saingan. Karena tidak ada halangan untuk masuk pasar, jadi banyak perusahaan, jadi banyak orang jualan. Kemudian tadi setiap perusahaan sebagai penerima harga, kemudian bebas keluar masuk pasar, produknya homogen, identikal, karena tadi disebutkan sejenis, mirip, atau hampir sama. Kemudian penjual dan pembeli mempunyai informasi mengenai pasar. Informasi ini termasuk seperti apa? Informasi pasar antara lain apa? Pasar persaingan, pasar bebas. Apakah pasar persaingan sempurna dengan pasar bebas? Jadi kalau pasar persaingan sempurna itu struktur pasarnya. Nah, kalau pasar bebas itu ya hampir sama. Pasar bebas dengan pasar persaingan sempurna atau pasar murni itu. Pasar bebas itu adalah pasar yang memiliki struktur pasar berupa pasar persaingan sempurna. Bagaimana, Mbak Zenzen? Struktur pasarnya itu berupa pasar persaingan sempurna. Pasar bebas itu tadi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ini pasar monopoli. Nah, judulnya enggak keluar ya. Ini namanya pasar monopoli. Yang kedua, yaitu suatu pasar yang memiliki struktur pasar ditandai oleh satu saja penjual. Yang beli banyak, tapi yang jual cuma satu. Itu namanya monopoli. Di situ saya kasih gambar. Pasar monopoli terjadi jika dalam pasar itu terdapat banyak konsumen, namun hanya ada satu penjual. Itu monopoli. Contohnya di situ ada gambar apa itu? Pertambangan. Spesifiknya adalah minyak. Contoh minyak di Indonesia BBM. Yang mengatur jumlah minyak yang dijual itu di Indonesia kan cuma satu, si Pertamina itu. Jadi mau harga naik, mau harga turun, konsumen atau kita harus terima. Ya haruslah, mau gimana lagi, mau beli kemana lagi, masa mau beli ke luar negeri, so somehow beli bensin 2 liter 3 liter. Jadi kita sebagai konsumen harus menerima karena dia sebagai satu-satunya produsen tunggal. Sini adalah pasar monopoli. Ada yang punya contoh lain? Emas. Emas masuk tidak? Mbak Munifah tanya, emas masuk tidak? Kenapa masuk? Karena tidak semua orang bisa memproduksi emas. Oke, ada yang lain? Masuk enggak kalau emas? Ada yang jawab yang lain? Emas masuk tidak?
Kira-kira perhiasan emas itu hanya dari Indonesia atau ada juga yang dari luar negeri? Misalnya ada orang Mbak Esti jadi juragan emas, tapi Mbak Esti nggak beli di Indonesia, beli aja di luar negeri, kulaan di Taiwan misalkan, terus dijual di Indonesia. Ada nggak? Bisa nggak kayak gitu? Ada kan? Bisa. Jadi selama ada orang lain yang bisa untuk menjual produk itu masih belum bisa dibilang monopoli. Kalau seperti BBM di Indonesia itu kan kita tidak bisa ambil dari perusahaan lain, jadi semuanya diorganisir oleh Pertamina. Tapi akhir-akhir ini ada yang tahu pom bensin Shell dari dari Malaysia itu apa namanya? Bensin Malaysia. Petronas. Itu kan Malaysia ya. Nah, kalau seperti bensin ya dari Petronas itu kan sekarang ada dari Malaysia, bukan dari pemerintah Indonesia lagi. Berarti udah nggak monopoli dong Indonesia BBM. Monopoli nggak sekarang. Terus ada juga yang Shell dari mana ya? Amerika apa Eropa ya? Nah itu kan jadi ada 3 sekarang bensin di Indonesia. Petronas, Pertamina, sama Shell. Kira-kira masih monopoli enggak? Tidak. Kenapa? Oke. Karena sudah ada produsen yang lain. Tapi mereka kan kalau harga satu naik kan satunya ikut naik juga. Nah, jadi termasuk pasar apa dong? Nah, kita lihat berikutnya nanti apakah ada pasar-pasar lain dengan karakteristik yang itu. Kita di sini dulu adalah sifat dari pasar monopoli. Hanya terdapat satu penjual atau produsen. Satu. Kemudian harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli. Kenapa dikuasai sama dia? Ya karena cuma dia yang jualan. Kemudian adanya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kehidupan hajat hidup orang banyak, seperti Pertamina tadi ya. Karena dia minyak yang sangat valuable untuk seluruh masyarakat, jadi dikoordinir oleh pemerintah, harapannya untuk meningkatkan kepentingan hajat hidup orang banyak. Tapi nyatanya kita kan tidak tahu. Naik terus kah? Ini whiteboardnya kok banyak sekali ya. Kemudian sangat sulit untuk masuk ke pasar karena peraturan undang-undang maupun butuh sumber daya yang sangat sulit untuk didapat. Jadi salah satunya tadi karena pemerintah memberikan hak untuk monopoli, atau yang kedua karena sumber dayanya sangat sulit untuk didapat. Nah, jadi yang bisa mengelola sumber daya itu hanya si satu orang tadi, si produsen. Jadi yang lain mau ikut ngolah-ngolah minyak sulit gitu misalkan. Kemudian hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif lain. Mau nggak mau ya harus beli bensin kalau mau punya motor, misalkan seperti itu. Jadi mau nggak mau harganya naik tetap harus beli. Mau nggak mau meskipun dibatasi nggak boleh beli sebanyak 2 liter ya tetap harus beli. Karena tidak ada alternatif pilihan. Tapi sekarang kan sudah ada biodiesel. Bagaimana itu? Nanti kita diskusikan. Kemudian tidak butuh strategi dan promosi untuk sukses. Kenapa tidak butuh promosi? Kenapa tidak butuh strategi? Yang tahu?
Kenapa tidak butuh promosi, tidak butuh strategi-strategi untuk menjual? Jawaban simpelnya kenapa? Kenapa sih kalau perusahaan monopoli tidak butuh promosi? Singkat saja. Karena benar, karena semua orang membutuhkan dan karena tidak ada saingannya. Tadi kan dia cuma jualan sendiri. Udah dia jualan sendiri, semua orang butuh. Jadi untuk apa promosi? Tanpa promosi pun semua orang pasti beli. Jadi tidak butuh promosi. Benar. Nah, ini ciri-ciri perusahaan monopoli. Industri dengan satu perusahaan. Sebagai penentu harga, ya produsennya itu dia bisa, oke, saya mau naikkan harga, oh enggak, turunkan harga. Dia sebagai price maker atau pembuat harga. Kemudian tidak adanya entry atau exit bagi pendatang baru. Jadi ada barrier to entry. Sulit sekali kalau mau jualan di situ, menjadi musuhnya dia. Kemudian produknya adalah diferensiasi dan promosi kurang diperlukan karena tadi nggak ada saingan dan semua orang butuh, jadi semua orang pasti beli. Ini adalah yang C, pasar monopolistik. Setelah kita belajar monopoli, sekarang kita belajar monopolistik. Hampir sama, monopoli dan monopolistik, tapi konsepnya sangat berbeda. Kalau tadi monopoli, dalam satu pasar ada banyak konsumen dan hanya satu produsen. Kalau dalam pasar monopolistik, dia hampir sama dengan pasar persaingan sempurna, tapi kalau di sini ada diferensiasi produk atau produknya ada macam-macam. Ada yang ditanyakan? You got it? Jadi misalkan tadi jual bunga, ada bunga mawar, bunga anggrek, bunga melati. Mbak Rita jual bunga mawar, Mbak Rahayu jual bunga melati, Mbak Mujati jual bunga anggrek. Nah, ternyata Mbak Rita bikin diferensiasi, mau bikin mawar campur anggrek biar lebih laku. Nah, jadi ada diferensiasi produknya. Mbak Nifa jual apa? Jual bunga melati. Nah, ini adalah sifat dari pasar monopolistik. Bagaimana sifatnya? Let's see.